Oke, kita mau bahas satu polemik yang sangat sering terjadi di industri restoran khususnya. Para pelaku bisnis ini dan juga customer itu masing-masing punya persepsi tentang yang namanya hand glove. Nah, hand glove ini dari zaman saya baru mulai di industri ini sampai hari ini itu tidak pernah ada habisnya bagaimana sih sebetulnya penggunaan hand glove itu. Dan saya mau kupas sedikit sekarang di YouTube. Kalau misalnya kita persepsinya hand glove itu digunakan dan bisa menjamin yang namanya cross kontaminasi atau persilangan kontaminasi yang terjadi pada makanan, itu bisa dibilang sangat rancu. Jadi gini, hand glove itu digunakan, contohnya, nah ini saya pakai ya. Ini saya pakai hand glove. Satu orang cook pakai hand glove mulai kerja sampai selesai dengan satu hand glove yang nggak dilepas-lepas, itu adalah contoh buruk. Karena apa? Hand glove yang dipakai oleh cook itu sangat menipu sense atau rasa sensitivitas di kulit kita, khususnya di tangan. Jadi gini, contoh kalau kita tangan polos dengan tangan yang disarungin seperti ini, sensasi yang kita rasakan di tangan itu akan sangat berbeda. Nah, contoh ya, ini saya celupin, saya bisa rasakan hangat, terus ada basah di tangan saya, terus merasa gak nyaman. Tapi kalau dengan hand glove, saya nggak bisa merasakan apa-apa. Nah, kecenderungannya yang banyak tidak mengerti adalah penggunaan hand glove itu tidak pernah diganti. Itu sangat berbahaya. Ini akan menempel, kita akan memindahkan fleks dari kopi ke benda lainnya. Contohnya saya megang tangan saya, basah. Nah, kalau ini, saya rasanya udah gak nyaman, jadi bawaannya pengen ngelap. Jadi saya cuci tangan, bersihkan, ya kan, dilap, keringkan, jadi saya bisa rasakan, wah tangan saya ini masih basah atau sudah kering. Nah, kecenderungannya yang nggak ngerti itu pakai hand glove, habis motong, terus ngaduk sayuran, ngaduk salad, lebih parah lagi, atau menaburkan sesuatu, itu sama aja dia mentransmisikan banyak bakteri, karena bakteri itu ada di mana aja. Makanan yang udah matang, makanan yang belum matang, bahan mentah, itu semua mengandung bakteri, karena partikel ini bebas ada di udara. Cuman toleransi manusia itu bisa tahan berapa jumlah bakteri yang ada di benda tersebut. Nah, bakteri akan bertambah banyak, butuh sarana. Satu, dia butuh media, oksigen, cairan, protein, pastinya, temperatur. Itu 4 faktor utama yang harus dimiliki untuk bakteri grow lebih banyak lagi. Dalam hitungan menit, jam, dia bisa bertambah dan merubah sel-sel atau molekul yang terjadi di makanan tersebut. Contohnya, makanan yang udah terekspos banyak bakteri itu akan berubah secara warna, tekstur, aroma. Ayam, daging ayam itu cepat sekali berubah warnanya. Udah mulai kebiruan, ada aroma yang khas, busuk, dan juga lendir yang kita bisa rasakan. Nah, itu adalah bakteri yang nempel dan jumlahnya udah nggak bisa toleransi lagi. Nah, manusia udah nggak bisa adaptasi itu. Nah, kita balik lagi sekarang hand glove. Nah, jadi menurut saya yang terbaik itu adalah kita saat mempersiapkan diri kita untuk mengolah makanan, kita cuci tangan setiap waktu. Di hazard analysis critical control point, hand glove itu digunakan hanya untuk menyajikan makanan yang sudah melalui proses pemasakan. Jadi apapun yang kita pegang, bahan-bahan mentah dengan tangan ini, tangan yang sudah dicuci khususnya, dan prepare ya kan dengan tangan ini, akan melalui proses pemasakan lagi, dan setiap bakteri akan
terekspos dengan temperatur tinggi, dia akan berkurang jauh atau hilang sama sekali. Ganti hand glove, ganti kok, hand glove-nya ganti kok. Karena ini platingannya cukup banyak, hampir 50 orang, dan semuanya itu kecil-kecil, jadi lebih mudah kerja dengan your hands. Tapi untuk makanan siap saji harus menggunakan hand glove. Jadi saya pakai hand glove, saya ganti setiap dish, saya ganti supaya tidak ada kontaminasi. Ini hand glove kalau makanan mau disajikan, habis dimasak harus pakai hand glove. Nah, jadi hand glove ini digunakan pada saat untuk menyajikan makanan yang siap saji, yang sudah diproses masak, atau yang tidak memerlukan proses masak seperti salad. Waktu kita ngaduk salad dan taruh di bowl, itu lebih baik kita menggunakan hand glove. Tapi kalau kita menggunakan tangan yang bersih setelah dicuci tangan dengan soap dan sanitizer, itu udah lebih dari cukup. Kecuali dengan catatan si chef itu atau si bagian produksinya itu dia pada saat itu tidak fit atau sedang sakit. Jadi kita rekomendasikan lebih khususnya dengan hand glove. Kalau misalnya dia sehat, itu jauh lebih aman dengan hand wash. Nah, sekarang kita udah balik lagi ke basic. Setiap pekerja yang sakit sebaiknya disarankan tidak boleh kerja sama sekali. Makanya itu ada swab test, ada medical check up di setiap hotel dan restoran untuk bisa mengakomodasikan, mengidentifikasikan bahwa si pekerja itu aman dari penyakit yang menular. Nah, jadi saya cuma ingetin sekali lagi, penggunaan hand glove itu tidak bisa digunakan setiap waktu masa kerjanya satu harian menggunakan satu hand glove yang sama. Karena kecenderungannya kalau udah pakai hand glove, dia tuh nggak mau cuci tangan. Hand glove itu harus segera dibuka setiap kita habis menggunakan proses bahan mentah dari daging ayam ke daging sapi ke sayuran, itu harus segera diganti. Nah, intinya itu persepsi orang bahwa ngelihat di satu restoran itu dia lebih hygiene karena pakai hand glove, itu bisa jadi salah. Kenapa? Itu semua tergantung dari si pelaku bisnisnya atau si pekerjanya, bahwa dia menerapkan ganti hand glove setiap waktu. Nah, kalau kita ganti hand glove setiap waktu, kebayang nggak banyak limbah plastik yang terjadi untuk memproduksi 8 jam kerja di satu restoran. Jadi menurut saya terbaik itu adalah edukasi hygiene dan sanitasi, wash your hand all the time, every preparation, step by step. Setelah selesai berganti pekerjaan, segera cuci tangan, gunakan sabun, sanitizer, itu lebih sangat bermanfaat dan eco-friendly. Nah, khususnya penyajian yang bahan tanpa melalui proses masak dan juga siap saji, kita rekomendasikan boleh dengan hand glove. Jadi kita juga bisa shaving, dan lebih baik lagi kita menggunakan alat bantu seperti tong atau jepitan atau sendok saji untuk saat plating yang sudah disteril, yang sudah disanitize dengan hot water, boiling water. Setiap kita plating, masukin ke boiling water and then serve. Nah, saya kira ini udah jadi acuan utama. Jadi buat saya itu polemik yang terjadi adalah, dan kita bisa lihat referensinya, bahwa hand glove itu tidak menjamin 100% kalau penggunaannya salah. Yang bisa menjamin itulah edukasi hygiene kepada para cook, chef, atau pramusaji, bahwa mereka harus senantiasa mencuci tangannya, make sure mereka sehat, dan hindari kontak tangan dengan berbagai hal lainnya pada saat penyajian makanan. Itu yang paling penting, dan semoga ini bisa bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa cuci tangan setiap saat.